الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Penyelenggara pengajian Manaqib Al-Mukarram Bapak Haji Ahyadi Yusuf sekeluarga yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Guru Mursyid kita sekalian, Pengresa Abah Sepuh dan Pengresa Abah Hano yang sangat kami hormati, para mubaligh, para asatiz, para da'i, para cerdik cendekiawan, dan para pengurus semua lembaga yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, para pengurus LDTKN, para pengurus GMPS, para pengurus Ibu Bella, dan para pengurus Yayasan Pusat Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang kami hormati. Tak lupa ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur, saat ini masih konsisten dan konstan kita melaksanakan kewajiban kita selaku pribadi mukmin dan muslim, wabil khusus selaku ikhwan dan akhwat, yakni melaksanakan amalan yang bersifat harian, amalan yang bersifat mingguan, dan amalan yang bersifat bulanan seperti sekarang ini, dan amalan yang tahunan. Yang jelas mudah-mudahan kita berupaya berusaha dan mudah-mudahan dijadikan insan-insan ikhwan akhwat yang istiqomah dalam beramal. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'at, juga tak lupa bagi kita sekalian yang senantiasa menjalankan syariah dan thariqahnya, mudah-mudahan selamanya diberi rahmat dan keselamatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hari ini adalah hari Idul Adha atau Idul Kurban, di mana insya Allah orang-orang zuhab melaksanakan pengorbanan. Ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih unta. Kalau di Mekah ya, ada di kita yang menyembelih unta ya. Ada. Itu harta. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa yang namanya manusia tentang harta tentu ingat terus. Bahkan mali kata manusia, hartaku. Siapa orang yang tidak ingat tentang harta? Contohnya, siapa orang yang lupa tentang uang? Gak ada ya. Ingat terus tentang duit. Insya Allah, baik duit fulus yang ada di saku, sekalipun duit singkatan, doa, usaha, iman, takwa. Insya Allah. Harta itu wa innama lahu min malihi salasun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, harta manusia itu ada 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Ada harta yang dimakan, harta yang diminum, ujung-ujungnya itu akan hancur. Ujung-ujungnya dibuang ke kamar mandi. Betul ya? Jadi setiap yang dimakan afna, tentu fana, ya, rusak. Yang kedua, aula bisa, ada harta yang dipakai. Fa'abla, yang dipakai juga akan menjadi buruk, ya, butut, belel. Betul ya? Itu yang namanya harta. Yang ketiga, ungkapan Rasul, al tasaddaqo fa'amdo.
atau ada harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita kurbankan. Itulah yang akan abadi. Jadi sesuatu harta yang ada di sisi kalian, mau uang, mau pangkat, mau jabatan, mau mobil, mau apartemen, apapun yang dimiliki oleh kita, ujung-ujungnya akan habis pada dasarnya. Afna abla. Tetapi harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita kurbankan, itulah deposito yang akan abadi di sisi Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Di antaranya, ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Sesuatu yang ada di sisi kalian yang fadu akan habis. Betul ya? Habis. Tetapi yang didepositokan ke hadrat Allah, dititipkan lewat fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Wa ma 'indallahi baq. Sesuatu yang dititipkan ke hadrat Allah, itulah harta yang akan abadi di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih sang putra tercinta, kenapa itu? Itu pun batu ujian, agar kecintaannya jangan tertuju terhadap sang putra. Betul ya? Terus Nabi Yakub diuji dengan berpisahnya sang putra tercinta Nabi Yusuf yang paling ganteng, paling kasep, ya, sedunia. Betul ya? Berpisah antara sang ayah dengan anak Nabi Yusuf, dipisahkan oleh Allah 40 tahun. Bukan sebentar, itu pun peristiwa ujian dan cobaan. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diujilah oleh Allah, dipisahkannya. Sayyidina Hasan ada yang membunuh, Sayyidina Husain ada yang meracun. Ya, itu ujian juga. Pada dasar dan intinya, peristiwa kurban itu bukan untuk mengorbankan sang anak, tetapi di dalam kitab Al-Ghaniyah yang dikarang oleh Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu nurani, ada satu statement pernyataan, fa inna muradana lam yakun qurbanan lil waladi. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kami Allah bukan untuk mengorbankan sang anak tercinta, tetapi fa innamal muradu khulul qalbi min mahabbatil walad. Yang dimaksud dengan kami Allah agar supaya kita mengosongkan hati dari kecintaannya terhadap sang anak. Boleh cinta yang wajar-wajar saja, boleh cinta harta yang wajar-wajar saja, boleh cinta kedudukan yang wajar-wajar saja. Semua itu jangan plus 100% ke sana. Cinta yang harus 100% yang harus dipersembahkan hanya sekedar diantaranya dicurahkan semuanya hanya ke hadrat Allah. Al-Quran menyatakan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman sangat cintanya hanya kepada Allah. Jadi kecintaan kita yang harus dicurahkan 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, manakala kita belum mampu menyembelih kambing, berkurban dengan sapi dan lain sebagainya, ada satu pernyataan yang dimuat di dalam kitab Lataiful Ma'arif di dalam halaman 633. Ada satu ungkapan, man lam yaqdir ala zabhi
hajyihi bimina falyadbah hawahu liyablugha bihil muna. Yang artinya barang siapa yang belum mampu menyembelih hewan kurbannya di Mina, kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau kita menyembelihnya di sini, bukan di Mina, di Indonesia ya. Orang yang belum mampu menyembelih hewan kurbannya di Mina, dalam kitab tersebut dijelaskan falyadbah hawahu liyablugha bihil muna. Segera sembelihlah hawa nafsunya di sini agar supaya kita sampai al-muna, pada yang dicita-cita oleh kita, sampai pada anugerah Allah, sampai pada kebahagiaan yang kita harapkan, terutama ridho dan rahmat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelih dari sekarang. Ada nafsu dalam diri kita? Ada banyak. Ya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan di antaranya nafsu itu ada 7. Amarah, lawamah, mutmainnah, mulhimah, radiyah, mardiyah. 7 kamilah nongengna. Ada nayagan? Ada ya. Nayagannya ada. Itu 7. Jadi Allah menciptakan nafsu dalam diri kita. Fungsinya nafsu itu alat pendorong. Mendorong pada kebajikan, ada yang mendorong pada keburukan. Yang dominan nafsu dan yang mendorong pada diri kita pada keburukan. Itulah nafsu amarah dan lawamah. Betul ya? Nafsu amarah adanya di sini, bainal hajibain, antara 2 dahi. Lawamah adanya di sini, di bawah susu sebelah kiri, jaraknya 2 jari. Amarah sahabatnya ada 7. Ibrun wa hirsun syahwatun summa hasad utubun bukhlun summa hibdun qadwaron. Ya, sombong kada demas kedur jeung dengki barang asan medit munek-munekna ati. Masih ada di kita? Masih. Itu kita kurbankan sembelih. Siap menyembelihnya? Insya. Ada lagi nafsu yang di sini lawamah, sahabatnya 9. Jadi 9 dengan 7 itu biangnya berapa? 6. Itu semua harus kita perangi, sembelih, kurbankan. Ya, betul? Bapak Ibu sekalian, apalagi yang harus disembelih? Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani di dalam kitab Sirrul Asrar, di antaranya yang namanya hewan, ada hewan dzibun. Dzibun itu adalah serigala. Sifatnya ingin selalu makan barang haram, bahkan ingin makan barang riba dan syubhat. Itu dzibun. Ada zabun. Apa itu zabun? Beruang. Sifatnya marah terus, bahkan ingin mengalahkan orang lain. Ada kalbun, anjing, di mana anjing itu sifatnya cinta dunia, bahkan pemaksa, bahkan suka marah. Ada lagi yang namanya babi, ya, sifatnya gunak-gunak, terus hasad, iri dengki terhadap keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Hirsun, kada demas, bahkan ada yang makan kelinci, suka menghela, nipu, bahkan lupa kepada Allah. Itu sifatnya. Yang perlu kita kurbankan, bahkan sifat-sifat hewan yang kita sembelih, seperti sifat kambing, sifat sapi, sifat unta, tutubro, TTJ, tatajo. Betul kan ya? Itulah yang harus kita kurbankan. Kita sembelih dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ada satu ungkapan Ba'dul Arifin yang dimuat di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 510, di mana sebagian orang yang telah makrifat wusul kepada Allah mengungkapkan adzikru bil qalbi saiful muridin. Zikir, ingatnya kita dengan hati kepada Allah,
itu pedangnya orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah. Yang hadir di sini semua sedang berjalan menuju ke hadrat Allah. Orang yang berzikir hatinya Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Connect terus dengan Allah. Itulah punya pedang. Dengan pedang tersebut, wabihi yuqatiluna a'da'ahum. Dengan pedang tersebut kita bisa membunuh terhadap musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Tiada lain adalah setan dan iblis. Makanya ketika hati kita berzikir, setan dan iblis lari. Hingga pantatnya mengeluarkan dari knalpotnya suara durot dan pustot. Apa durot? Durot itu adalah kentut yang keras suaranya, pustot kentut yang tidak ada suaranya. Melepes. Jadi setan iblis juga suka kentut ya. Melepes. Jadi kalau kita berzikir hatinya kepada Allah, lari sambil kentut, saking takutnya setan dan iblis dengan zikir. Itulah dasarnya zikir. Wa bihi yanfa'unal afat allati taqsuduhum. Manakala hati kita berzikir kepada Allah, manakala Allah akan menurunkan bencana dari langit untuk penduduk bumi, dengan berzikir tersebut jadi tabir penghalang, tidak dikenakan. Alhamdulillah, hebat ya zikir. Maka dari itu, insya Allah orang yang cinta kepada Allah banyak menyebut nama Allah, yakni zikir. Orang yang benci kepada Allah berarti benci terhadap zikir. Rasulullah menyatakan min alamati hubbillah hubbu dzikril, dari tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta banyak berzikir kepada Allah. Dari tanda orang yang benci terhadap Allah, wa min alamati bughdillah bughdhu dzikrillah, benci terhadap zikir, bahkan mencaci terhadap zikir. Di sana di Bandung saya punya tetangga, saya aktif di lingkungan orang-orang Persib. Ya, biasa aktif ya. Di masjidnya Puja, masjid DKM-nya juga Persib. Tapi saya ikut aja, bahkan diberi waktu kajiannya kajian tasawuf, kesempatan bagi kita. Ya, sesempit apapun bagi ikhwan dan akhwat masuk, betul ya? Jadi kita masuk dengan berbagai cara. Dan berbagai cara. Mereka suka sinir sampir, ya. Di mana di antaranya benci terhadap zikir. Satu saat saya mengisi kajian, ada yang bertanya jemaah, kenapa ada orang yang zikirnya keras-keras, bahkan ininya suka godeg-godeg. Ini Bapak mungkin belum mengerti, ya. Kenapa orang berzikir digodeg-godeg kepalanya? Ini belum mengerti, memahami Al-Quran belum secara kafah dan ilmiah. Buka dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16, 17, 16 sampai 17, di mana iblis dan setan merasuk ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati, masuk dari depan, betul? Masuk dari belakang. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Masuk dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya zikir suka digodeg-godeg. Itu menahan, menghalangi jalannya setan. Itu harus mengerti. Jadi memahami Al-Quran harus secara kafah. Jangan fanatik dulu. Biasanya orang yang menyalahkan orang lain belum mengerti. Ya, dikitukeun cek tukang mantek mah wakul liman lam yaktasib li maksidi al udru hakun wajibun lil mubtadi. Jadi harus diteliti dulu dong. Jadi orang mengamalkan zikir itu justru ingin dekat dengan Allah, mengusir setan dan iblis. Kenapa suaranya keras-keras, zikirnya keras-keras? Nggak ada zikir keras-keras. Dan zikir mah la ilaha illallah. Betul ya? Sugan orang Suryalaya keras. Enggak ya? Enggak. Zikir mah la ilaha illallah. Itu.
baru itu jamaah mengerti. Dari sekarang tidak berani lagi sujud samping ya. Jadi kalau dijelaskan ngerti, mereka itu belum mengerti. Kita sayang terhadap mereka, sayang. Saya jelaskan semua dan inti dari segala inti amal yang kita lakukan bermuaranya pada zikir. Wa jami'u khisalil mahmudah raji'atun ila dzikri. Di dalam Surah Hikam dijelaskan demikian. Semua amal-amal yang baik pandangan Allah, salat, puasa, haji, zakat, kurban, semua amal apapun yang kita lakukan bermuaranya tujuan intinya berzikir. Termasuk haji dan kurban yang kita lakukan intinya ujung-ujungnya adalah di dalam Al-Quran bisa dibaca dalam satu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, tujuan haji ujung-ujungnya liyadhkurusmallah. Orang diwajibkan haji berangkat ke Haramain Allah, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Tujuan haji dan umroh intinya semuanya agar mereka berzikir kepada Allah. Tujuan berkurban dalam ayat yang tadi dibaca diantaranya liyadhkurusmallah. Dalam satu surat cuma beda ayat. Tujuan kurban pun agar manusia mengingat berzikir kepada Allah lewat hewan yang dikurban. Semua amal yang kita lakukan bermuaranya intinya zikir. Kalau amal tidak ada zikirnya, semua amal tidak ada zikirnya, laksana masakan tidak memakai garam. Enak enggak? Enggak enak dong. Ya, sate, gulai tidak pakai garam, enggak enak ya. Atau laksana nol, kita punya jumlah nol tapi tidak ada angkanya, ada nilai enggak? Enggak ada. Itu zikir laksana angka, semuanya membutuhkan itu. Makanya ada pepatah orang Sunda, markisa loba digiling, pusti tiga lumbung. Manusia sing loba eling, ka Gusti nu Maha Agung. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamanya jadi ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Di mana yang sangat sederhana, mudah-mudahan ada faidah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.